Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi teknologi informasi. Jadi, kata teknologi informasi berasal dari kata information technology. Pada dasarnya, teknologi informasi ini berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan juga informasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang memudahkan dalam pengelolaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan data, informasi, dan juga komunikasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan teknologi informasi. Nah, sejarah perkembangan teknologi informasi ini pada hakikatnya ditentukan oleh penemuan alat-alat ataupun media untuk menyampaikan pertukaran informasi. Nah, bila dikaitkan dengan transformasi masyarakat yang diakibatkannya, dapatlah dikatakan perkembangan teknologi ini dimulai sejak penemuan berbagai media, yang tahapannya dari kertas, telepon, radio, televisi, satelit, hingga komputer. Nah, masing-masing penemuan tersebut dalam kurun waktu perkembangannya membawa akibat transformasi masyarakat dalam bentuk berbagai pola aktivitasnya. Selanjutnya mengenai definisi pengembangan koleksi. Nah, pengembangan koleksi adalah awal dari pengadaan koleksi perpustakaan yang bertujuan dengan kebutuhan masyarakat, pemakai, dan jumlah bahan pustaka selalu mencukupi. Mutu koleksi perpustakaan dibentuk oleh kegiatan pengembangan koleksi ini. Selanjutnya mengenai materi proses pengadaan dan pengembangan koleksi. Nah, di dalamnya terdapat tahap-tahap untuk melakukan ataupun melaksanakan kegiatan. Seperti yang pertama yaitu pemilihan koleksi ataupun seleksi. Yang kedua yaitu pengadaan koleksi atau akuisisi. Yang ketiga yaitu penyiangan koleksi atau diseleksi. Yang keempat yaitu perawatan koleksi. Yang kelima evaluasi koleksi. Yang keenam, pengembangan koleksi di berbagai jenis perpustakaan seperti perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, serta perpustakaan yang lainnya. Evaluasi koleksi. Evaluasi adalah kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh. Apakah koleksi ini masih cocok dengan catatan yang masih ada? Kegiatan ini untuk mengetahui pengembangan dan kehilangan koleksi. Di dalam melakukan evaluasi ini ada dua teknik yang dapat dilakukan oleh pustakawan. Yang pertama, teknik dengan berfokus kepada koleksi, dan yang kedua, teknik yang berfokus kepada pengguna. Pengembangan koleksi di berbagai jenis perpustakaan. Implementasi pengembangan koleksi berbeda-beda di 4 jenis perpustakaan. Di sini kami membahas tentang jenis perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Setiap jenis perpustakaan ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan orientasi masing-masing yang sesuai dengan lembaga induk maupun dengan lingkungan mereka yang berada. Yang pertama itu ada perpustakaan umum. Perpustakaan umum ini berkaitan dengan pengembangan koleksi. Dapat disimpulkan bahwa perpustakaan ini memiliki tugas yang paling berat dalam mengembangkan koleksinya dibandingkan dengan perpustakaan lainnya. Yang kedua itu ada perpustakaan sekolah. Koleksi perpustakaan sekolah ditujukan untuk menunjang kegiatan pendidikan bagi siswa, guru maupun staf-staf tata usaha. Di sini ada juga perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi ini dalam kaitannya dengan pengembangan koleksi. Perpustakaan perguruan tinggi mementingkan koleksi yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi serta
tridharmanya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat itu ada perpustakaan khusus. Koleksi perpustakaan khusus disediakan untuk memenuhi kebutuhan informasi setiap personel dalam organisasi terkait untuk menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan secara lebih efektif. Di sini juga kami membahas tentang fungsi kebijakan pengembangan koleksi. Fungsi kebijakan pengembangan koleksi ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi komunikasi internal, dan yang ketiga ada fungsi komunikasi eksternal. Di sini saya akan menjelaskan fungsi perencanaan. Kegiatan pengembangan koleksi merupakan perencanaan yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan berbagai sumber dana setelah lebih dahulu mengenal siapa saja yang akan dilayani perpustakaan. Dan yang kedua itu ada fungsi komunikasi internal. Perpustakaan perlu berkomunikasi dengan masyarakat sendiri, baik itu pimpinan pada induk, para penyandang dana, staf pada badan induk sebagai pemustaka atau calon pemustaka potensial. Yang ketiga itu ada fungsi komunikasi eksternal. Perpustakaan perlu memberitahu perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksinya, termasuk bidang ilmu yang akan dikembangkan. Di sini juga kami membahas tentang asas-asas kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama itu menurut buku pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2004. Kebijakan pengembangan koleksi didasari atas beberapa asas. Yang pertama itu ada kerelevanan. Pihak pustakawan harus mempunyai data yang hendaknya relevan dengan kebutuhan pengguna yang bermanfaat bagi peneliti dan pengembangan pada masyarakat tertentu. Yang kedua itu ada berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Pengembangan koleksi harus ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan perpustakaan pada perguruan tinggi. Yang ketiga ada kemutahiran, kelengkapan. Nah, kelengkapan ini adalah koleksi tidak hanya terdiri dari buku-buku itu saja, namun meliputi bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bahan penelitian. Yang kelima ada kerjasama. Kerjasama ini koleksi hendaknya merupakan hasil kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, yaitu antar pustakawan, tenaga kerja, dan mahasiswa. Baiklah, saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Pengaruh teknologi informasi terhadap pengembangan perpustakaan Universitas Muslim Indonesia MUI Makassar. Pengembangan koleksi yang dilakukan oleh Perpustakaan UMI Makassar tidak hanya menyiapkan koleksi dalam bentuk kertas, akan tetapi juga menyiapkan koleksi dalam bentuk elektronik. Seperti hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa Perpustakaan UMI Makassar telah memiliki koleksi non-buku, yaitu CD-ROM, kaset audio, dan kaset video. Dampak teknologi terhadap pengembangan koleksi di Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Dampak teknologi di Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora yang ada dalam pengembangan koleksi. Mencari data buku sudah tidak manual dengan adanya teknologi. Mencari buku yang dicari bisa menggunakan katalog di komputer perpustakaan, dan mendadak buku tidak perlu menulis tangan atau manual. Semuanya bisa dikerjakan menggunakan komputer perpustakaan. Dampak teknologi terhadap pengembangan koleksi di Universitas Islam Indonesia. Pengembangan buku koleksi menjadi digital. Wacana untuk mendigitalisasikan koleksi perpustakaan FAUI telah muncul jauh sebelumnya. Hal ini tersebut dilandasi kesadaran akan perkembangan teknologi informasi. Seiring perkembangan dan kemajuan zaman, perpustakaan dituntut untuk tetap adaptif. Mahasiswa dan dosen sudah melek teknologi, maka memerlukan akses informasi yang lebih fleksibel pula.
Universitas Islam Indonesia juga menerbitkan buku sendiri. Penerbitan UII merupakan penerbitan yang pada awalnya merupakan pengembangan dari layanan Direktorat Perpustakaan UII. Penerbitan UII saat ini berada dalam lingkup definisi informasi teknologi dan jaringan. Tujuan dibentuknya penerbitan UII adalah untuk membantu sivitas akademika khususnya dosen UII dalam menerbitkan naskah buku yang ditulisnya. Dampak teknologi terhadap pengembangan koleksi di Perpustakaan Nasional. Saat ini e-Bursnas dapat diakses dengan cara mengunduhnya melalui Play Store atau App Store. Cukup dengan melakukan registrasi beberapa menit, kita sudah dapat mengakses perpustakaan digital ini. Layaknya sebuah perpustakaan, e-Bursnas memungkinkan penggunanya untuk meminjam buku dengan mengunduhnya terlebih dahulu untuk kemudian dibaca offline. I am so troubled.